Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Sebelum melangkah terlalu jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah metode untuk mengukur konsistensi dan keandalan dari suatu alat ukur seperti kuesioner dan tes. Dengan kata lain, uji ini dapat membantu kita untuk mengetahui seberapa stabil hasil yang diperoleh dari alat ukur tersebut jika digunakan dalam kondisi yang sama. Nah, dalam uji reliabilitas terdapat beberapa jenis, yaitu ada reliabilitas tes uji, reliabilitas without, dan reliabilitas internal. Reliabilitas tes uji digunakan untuk mengukur konsistensi hasil dari alat ukur yang sama ketika digunakan di waktu yang berbeda. Misalnya, jika kita memberikan tes yang sama kepada sekelompok orang 2 kali, kita berharap hasilnya akan serupa. Lalu ada reliabilitas without. Metode ini membagi alat ukur menjadi 2 bagian dan kemudian membandingkan hasil dari kedua bagian tersebut. Jika hasilnya konsisten, maka alat ukur tersebut dianggap reliable. Dan terakhir ada reliabilitas internal. Reliabilitas internal ini mengukur sejauh mana item-item dalam alat ukur tersebut saling berkaitan. Misalnya dalam kuesioner, kita ingin memastikan bahwa semua pertanyaan yang diajukan mengukur aspek yang sama. Kenapa sih uji reliabilitas itu penting? Nah, uji reliabilitas itu sangat penting karena tanpa reliabilitas, hasil penelitian kita bisa jadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Kita ingin memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan benar-benar dapat memberikan informasi yang valid. Dalam melakukan uji reliabilitas juga, kita perlu menggunakan statistik untuk menganalisis data, seperti koefisien Alpha-Cronbach yang sering digunakan untuk mengukur reliabilitas internal. Dengan demikian, uji reliabilitas adalah langkah penting dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur kita dapat diandalkan. Gambaran di sini saya akan sertakan contoh bagaimana kita mengetahui data kita reliable atau tidak dengan nilai Alpha-Cronbach-nya lebih dari 0,6. Di sini ada tabel yang memiliki 6 item pertanyaan. Untuk mengetahui data kita reliable atau tidak, di sini saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu kita totalkan dengan cara sama dengan sum. Kita blok dari sini sampai sini. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mempercepat pengerjaan, kita tarik. Lalu total ganjil. Untuk total ganjil, sama seperti tadi. Bedanya, kita milih yang angka-angka ganjilnya saja kayak ini, lalu ini, dan enter. Seperti biasa kita tarik ke bawah. Nah, lalu yang genap enter. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana cara kita mengetahui nilai R1 sampai R6? Caranya itu sama dengan Corel. Kita blok dari item ini sampai, lalu kita blok yang total. Enter. Nah, jika sudah dilakukan semua hingga step akhir yaitu yang R6, maka step selanjutnya yaitu kita menghitung yang total ganjil dan genap. Caranya sama seperti tadi, sama dengan Corel. Kita blok yang total ganjil, lalu yang total genap.
Nah, sudah terlihat hasilnya. Jika sudah seperti ini, sudah terlihat jelas bahwa data kita ini reliable karena lebih dari 0,6. Nah, ini 0,86 lebih besar dari 0,6, berarti itu reliable. Semuanya juga udah reliable. Nah, begitupun yang ini 0,69. Ini juga dapat dikatakan reliable karena lebih dari 0,60. Ini 0,69 jadi reliable. Sekian materi tentang uji reliabilitas dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.